Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Jangan pada salfok ya dan mengira kalau aku itu belanja terus. Kebetulan ini tuh tadi diminta suami untuk nemenin beli sesuatu. Terus katanya dikasih voucher 100.000 gitu, mau beli apa. Jadi aku putusin untuk beli kebutuhan rumah tangga aja ya. Sebenarnya kayak untuk minyak, terus juga kayak ini deterjen masih ada sih, cuman sayang gitu kalau nggak nggak digunakan. Daripada beli jajan juga kalau di Indomaret, Alfa gitu kan paling dapat sedikit ya kalau uang 100.000. Jadi ya udah deh, mendingan dibelikan aja kebutuhan rumah tangga. Nah kebetulan juga ini tuh masih kayak ada promoan gitu sampai tanggal 5. Jadi ini bukan keinginan aku ya teman-teman, tapi kayak sekalian ibaratnya dikasih ya diterima dong. Terus ini sebenarnya lagi nyari-nyari sampo. Aku tuh sebenarnya sempet cobain sampo Rejoice kemarin ya, yang anti ketombe, dan itu cocok banget. Di rambut itu halus banget teman-teman, tapi kebetulan lagi nggak ada promonya, jadi aku nggak beli. Terus yang habis banget di rumah aku itu tisu. Dan akhirnya aku cari yang gede sekalian biar nggak bolak-balik. Sebenarnya pemakaian tisu di rumah aku borosnya itu kalau lagi ada pesanan kue ulang tahun. Salah ding, ini mau ambil sabun dulu. Kebetulan di sebelah tisu ini harganya lagi 14.000, lagi promo banget ya. Yang 400 ml apa 450 ml gitu. Terus untuk tisu itu biasanya boros karena kalau bikin kue ulang tahun pesanan gitu kan suka krimnya itu pas ngedekor suka bleber gitu ya. Jadi aku sering pakai tisunya tuh di situ. Jadi ini beli yang gede sekalian, yang kemasan 900 sheet. Itu harganya 33.500, tapi karena ini vouchernya pakai ditransfer ke ATM ku, pakai debit BRI, jadinya tuh nanti ada potongan yang lumayan banget. Ini kalau lagi nggak yang potongan banget juga aku nggak bakalan beli sih, kayak sayang gitu. Terus ini kopi ya, kayaknya tuh sering gitu ya aku beli kopi karena memang cepet habis gitu. Lagi mau nyari kental manis, tapi kental manis yang biasa aku pakai tuh nggak ada ini. Adanya merek satunya, jadi nggak jadi deh, nggak ngambil. Mungkin lagi stokannya habis. Terus aku nggak ambil mie instan ya, meskipun aku nge-shoot di sini karena memang lagi mengurangi mie instan. Oh ya, nanti juga aku sharing ya tentang video yang kemarin sempat ke pending, requestan dari Kak Vina tentang resolusi 2024. Jadi stay tune terus ya teman-teman. Nah ini banyak banget promoan jajanan yang ditaruh di sini. Cuman aku lagi mengurangi juga deh jajan-jajan kayak gitu. Dan ini aku udah di rumah, jadi belanjaanku ini ada tisu yang 900 sheet atau yang berapa sih ini? Kayak yang dulu kayaknya 1000 sheet gitu ya, sekarang jadi 900 sheet. Harga normalnya ini 33.500, tapi berhubung aku pakai debit BRI ini jadi 30.500, jadi kena diskon 3.000 ya, lumayan banget, hemat juga karena isinya banyak. Untuk minyak goreng Vilma harga aslinya itu 35.000, dan karena dapat potongan juga dari pembayaran debit BRI, jadi kena harga 30.000, 29.900 gitu. Untuk sabun mandi harganya 14.000, dan deterjen liquid yang 800 ml ini harganya 15.500. Untuk kopi harganya 6.700 gitu. Pokoknya sama plastik, sama apa ini totalnya habisnya itu 98.000 ya teman-teman. Alhamdulillah masih yang hemat sih kalau menurut aku dengan ukuran segede gini. Ini aku beli buat stokan aja, karena daripada dipakai untuk beli jajan juga paling kalau buat ciki atau yang lainnya itu dapatnya dikit ya kalau di Alfa Indo gitu. Karena kan memang kemasannya gede, terus kalau jajan juga lebih murah di minimarket yang lokal. Oke, ini sembari aku refill si kopinya ya teman-teman. Ini sisa 2 sachet di rumah, jadi aku ngambil lagi. Nah, sampai pada video resolusi tahun 2024 nih yang sempet ke pending kemarin. Jadi aku mau bikin hari ini ya. Sebenarnya dari tahun ke tahun sekarang tuh aku jadi lebih terbuka dan lebih menyederhanakan resolusi dari
awal tahun gitu ya yang ingin diwujudkan di tahun tersebut. Biasanya memang resolusi itu dibuat di awal tahun untuk dijadikan catatan dan pedoman supaya kita ingat dan bisa terus semangat mewujudkannya. Nah, dari yang pertama itu resolusiku di tahun 2024 nanti yaitu dana darurat harus ada. Karena menurut aku dana darurat ini penting banget ya, terutama untuk membackup atau menalangin saat ekonomi keuangan rumah tangga kita sedang tidak baik-baik saja, karena biasanya yang namanya rumah tangga banyak dipengaruhi faktor gitu. Terus ini dana daruratnya aku rencananya berusaha menyisihkan tabungan di awal minimal 500.000 atau maksimal 1 juta per bulan. Insya Allah, pokoknya berdoa aja mudah-mudahan rezekinya lancar. Jadi si dana darurat ini biasanya kita gunain untuk hal yang sifatnya emergensi atau darurat, karena beberapa tahun yang lalu kami sempat mengalami kayak usaha suami down, terus sempat vakum lama gitu ya. Dalam arti kasarannya kan saat dulu pabriknya sempat tutup gitu, akhirnya kayak nganggur beberapa bulan, dan yang namanya rumah tangga pasti ada kebutuhannya. Nah, dana darurat ini sangat penting buat talangan. Kita bisa menyimpan dana darurat ini dalam bentuk uang cash, dalam tabungan, ataupun dalam bentuk logam mulia, biar sewaktu-waktu saat butuh bisa langsung dicairkan. Lalu resolusi 2024 yang kedua adalah kalau ada sisa budget di setiap akhir bulannya, artinya budget rumah tangga gitu ya, sisa-sisa uang belanja, ini wajib dimasukkan dalam tabungan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, tabungan Idul Fitri dan Idul Adha ini menurut aku kalau dipersiapkan dari jauh-jauh hari akan lebih terasa ringan, karena yang namanya hari raya biasanya memang memerlukan budget lebih ya, apalagi yang di sini memang kita berdua itu wirausaha gitu, jadi nggak ada gaji nih atau nggak ada THR, kita nyiapin THR-nya ya dari diri kita sendiri. Nah, sisa-sisa budget akhir bulan, sisa budget rumah tangga itu meskipun mungkin tersisa nominalnya tidak banyak, tapi kalau rutin dimasukkan ke dalam tabungan persiapan Idul Fitri dan Idul Adha, pastinya akan lebih meringankan beban kita di hari raya tersebut. Lalu yang ketiga, resolusi aku di tahun 2024 adalah benerin saluran pembuangan dan talang air yang ada di dapur. Nah, sebenarnya ini dibilang urgent, masih bisa diatasi dengan cara-cara manual yang kita pakai gitu ya. Kayak biasanya tuh agak sering kesumbat. Jadi kita tuh pengen bongkar saluran pembuangan talang dan pembuangan air yang di dapur itu dengan mengganti paralon yang lebih besar. Nah, karena saluran pembuangannya itu satu ke depan gitu kan, biasanya harus membongkar gitu satu deret keramik atau lantainya. Jadi memerlukan budget juga ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa benerin. Lalu yang keempat, resolusi aku di tahun 2024 adalah tidak belanja baju, tas, sandal, maupun sepatu, maupun barang fashion lainnya, dan perabotan rumah tangga lebih dari 3 item dalam tahun tersebut. Aku membatasi ini bertujuan karena memang saat ini sudah menganut gaya hidup minimalis dan memang sudah nyaman menerapkan gaya hidup minimalis tersebut. Dengan berlebihan membelanjakan uang kita untuk membeli barang-barang fashion, otomatis nanti akan banyak barang yang mubazir karena tidak terpakai. Otomatis juga banyak barang yang di-declutter. Nah, dari hal tersebut akan menimbulkan residu atau sampah baru yang sebenarnya di negara kita kan juga belum ada kayak solusi yang bagus gitu untuk sampah-sampah yang bertumpuk. Dan pastinya pengen lebih hemat juga. Lalu resolusi yang kelima dari aku di tahun 2024 nanti, harapannya adalah agar bisa lebih mengontrol diri, lebih sabar, tenang, dan tidak panikan saat menghadapi dan menyelesaikan masalah. Nah, ini menurut aku penting banget ya, bahwa yang namanya resolusi itu tidak hanya hal-hal yang berbentuk fisik ataupun material, tetapi juga harapan-harapan pada diri kita sendiri. Goals apa yang ingin kita wujudkan pada kepribadian kita sendiri itu juga penting ya, dengan lebih sabar, berusaha lebih baik lagi pastinya dari tahun ke tahun. Lalu resolusi yang keenam adalah
ingin sekali mewujudkan gaya hidup sehat, rutin olahraga minimal seminggu 2 kali, dan mengurangi jajan di luar serta makan-makan sehat dari rumah atau yang kita masak di rumah. Nah, ini penting banget ya menjaga kesehatan, karena walaupun umur seseorang dan takdir itu ada di garis tangan dan ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita, tapi yang namanya menjaga itu pasti lebih baik, karena hidup yang sehat itu jauh lebih nyaman daripada hidup sakit-sakitan gitu ya. Ini bagian dari ikhtiar juga. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh atau yang terakhir adalah berusaha melunasi tanggungan kredit atau hutang yang masih ada dan tidak menambah hutang lainnya atau hutang lagi. Nah, tanggungan di sini adalah KPR rumah ya. Jadi mungkin untuk melunasi sisa tenor waktu beberapa tahun yang masih ada, masih belum bisa buat kami, tapi dari bank yang kami ambil KPR tersebut ada kebijakan untuk melakukan kayak angsuran atau pembayaran angsuran ekstra gitu ya. Jadi kayak bisa 1 tahun itu dalam 1 bulan bisa bayar 5 kali untuk mengurangi tenor, dan ini pastinya sudah diperhitungkan. Jadi kayak ada semacam potongan gitu. Jadi selama 5 bulan itu nggak ada bunganya gitu. Jadi kan lumayan bunga KPR-nya. Nah, ini aku kasih quote ya. Bismillah, 2024 menjadi individu dan pribadi yang lebih baik. Ini yang paling penting ya teman-teman menurut aku, bahwa resolusi apapun yang kita tulis, harapan-harapan yang kita sematkan di tahun 2024 nanti, serta goals apapun yang ingin kita raih di tahun depan itu, semata-mata yang paling utama adalah bisa menjadi pribadi dan individu yang lebih baik lagi dari tahun ini dan dari tahun-tahun kemarin. Karena ketika kita berusaha menjadi pribadi atau individu yang lebih baik lagi, berarti berkah dari Allah yang ingin kita raih itu justru akan membuat kita terasa lebih nyaman dan lebih menikmati hidup, atau kita lebih bisa merasakan rasa syukur dan nikmatnya hidup itu lebih bermakna lagi, karena uang yang banyak belum tentu bisa kita rasakan atau nikmati dengan penuh rasa syukur, tapi rezeki yang cukup otomatis akan membuat kita bahagia. Kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. See you next video ya teman-teman. Assalamualaikum. Bye.